Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak teman-teman honorer yang mempertanyakan bagaimana nasib mereka di tahun 2024 ini. Apakah bisa diangkat menjadi P3K? Sesuai dengan penjelasan, pendapat, keterangan dari Menpan RB, juga dari Komisi 2 DPR RI, hampir kita pastikan bahwa semua honorer akan diangkat jadi P3K paruh waktu sampai Desember 2024. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Mari kita lihat. Sesuai penjelasan Menpan RB, ada 3 langkah arah kebijakan penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga non-ASN ini termasuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi P3K. Kita sama-sama tahu bahwa pemerintah dan DPR merancang P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. 3 langkah ini boleh saya katakan adalah 3 pintu. Seorang tenaga non-ASN bisa menjadi P3K melalui 3 pintu ini. Pintu pertama atau step 1, seorang tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu melalui keputusan Menpan RB nomor 648 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Kuota 80% untuk XTHK2 dan non-ASN. Sedangkan kuota 20% untuk pelamar umum. Melalui seleksi ini, maka seorang tenaga honorer atau tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pintu kedua, seorang tenaga honorer ataupun tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu melalui verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Yang telah terdata seperti apa? Yang telah terdata di database BKN. Jika lolos, maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Ketika seorang tenaga honorer atau tenaga non-ASN datanya sudah diverifikasi dan sudah divalidasi, ternyata valid, maka secara otomatis akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu atau akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan dimasukkan ke dalam platform digital. Di step 2 ini tidak ada tes, tidak ada seleksi, tidak seperti yang step 1 ini ada seleksi. Di step 2 ini hanya memverifikasi dan memvalidasi data honorer tersebut. Makanya saya sampaikan tadi bahwa sudah hampir pasti bahwa seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pintu ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka P3K paruh waktu dipertaskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu. Ketika kinerja P3K paruh waktu ini bagus, maka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Artinya, pemerintah tidak boleh merekrut dari fresh graduate. Harus diambil dari P3K paruh waktu berdasarkan hasil evaluasi di platform digital. Jadi, saya ulangi lagi, sudah hampir pasti bahwa seluruh tenaga honorer yang ada di database BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Menpan RB untuk step 2 ini. Kita fokus di step 2 supaya kita bisa memahami. Nah, kami punya step Pak Ketua. Yang pertama 3 langkah kebijakan penataan non-ASN. 1 melalui Menpan RB 684/2003 tentang mekanisme seleksi P3K 80% dan 20% THK. Yang kedua verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap non-ASN yang telah terdata. Jika lolos maka akan dialihkan statusnya menjadi P3K. Ya, P3K paruh waktu dan dimasuk ke dalam platform digital.
Jadi ini dulu, sehingga dengan begitu janji kita benar, mereka kita masukkan di P3K paruh waktu. Jika mereka benar, nanti ini dengan platform digital, kira-kira ini. Kemudian step ketiga, jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK yang paruh waktu akan diproseskan untuk mengisi formasi P3K penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Ini sehingga nanti seleksi yang rumit tadi bertahap, karena ini kan baru nih Pak. Seleksi ASN kan sudah diproses sejak undang-undang ini, belum ada yang sekarang ini yang kami sampaikan, kan gitu Pak Agus. Seleksi ASN sejak undang-undang ini kan sebelum diundangkan sudah proses. Nah, maka inilah tahapan ke depan yang step kami yang ingin kami kerjakan, termasuk memenuhi harapan dari Bapak Ibu tadi, pemeringkatan tadi, sehingga ini menjadi prioritas. Tapi fresh graduate tetap dikerjakan untuk mengisi formasi yang tidak ada di P3K. Saya mau nanya, yang step kedua itu jika lolos itu maksudnya ada seleksi lagi atau tidak? Oh enggak, Enggak kan, jadi otomatis ya otomatis. Ya, jadi jika lolos ini kan kayak ujian itu ya. Jika apa ya? Oh baik. Jika terdata lah kira-kira gitu kan. Kan yang mau dicari kan data, terdata apa tidak kan kira-kira gitu ya. Iya. Tapi yang perlu diklarifikasi bahwa ini step 2 ini tidak ada seleksi. Iya, tidak. Oke. Jika valid datanya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.